Hai semua, kembali lagi di channel Na Official. Di sini aku mau bikin budgeting. Ini aku uploadnya yang lambat banget ya teman-teman. Sebenarnya videonya udah dari awal-awal kemarin aku buat, tapi karena lagi banyak banget kesibukan, akhirnya baru sempet nih aku upload sekarang. Nah di sini masih aku baru buat budgetingnya dengan temanya aja, dan kali ini temanya juga masih sama, yaitu estetik yang simple. So teman-teman tontonin video aku sampai habis. Kali ini untuk yang di halaman depan itu status stiker aku bagi 4 karena aku pengen ambil di pojok-pojoknya aja untuk stiker. Nah kali ini temanya itu yang simple, jadi bener-bener cuma aku isi di bagian tengah tanpa ada hiasan-hiasan lain, tanpa ada gambar-gambaran lain, semuanya bener-bener aku gunain stiker teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin yang simple, nggak ribet, just langsung aja gercep check out para stiker yang ada di deskripsi aku. Jadi itu stikernya bener-bener estetik, yang simple, yang gampang banget kita aplikasikan, menolong banget nih buat aku si kaum yang tidak bisa menggambar. Nah kalau aku sering tuh kayak gini dulu sebelum bikin budgeting. Jadi aku tempel-tempel dulu nih bagian stiker-stikernya sebelum aku kasih lem. Aku coba dekor dulu, baru kalau memang menurut aku udah oke nih, sepenglihatan aku udah oke, baru lanjut aku lem. Jadi nggak langsung aku lem dari awal, karena takutnya kalau misalkan aku main asal lem tanpa dilihat dulu, nanti malah hasilnya nggak jelas ya kan. Nah untuk bagian depan ini masih untuk cover ya teman-teman, masih untuk cover, belum masuk ke bagian isi. Dan ini juga yang aku buat adalah budgeting bulan Februari nih. Maaf banget di depan aku belum kasih tahu ini bulan berapa yang bakal aku buat. Jadi sekarang aku tuh bikin budget itu di setiap awal bulan, karena memang ngikutin penghasilannya masuk itu ketika awal bulan. Aku closingnya kan di akhir bulan, jadi aku anggap aku penghasilan barunya itu setiap awal bulan. Beda dengan gajian kantor, biasanya aku setiap tanggal 28. Nah setelah ini tadi menurut aku oke, barulah lanjut aku lem-lem. Nah bagian flapnya itu yang aku tulis sendiri, baru tinggal aku gunting aja kertasnya, baru tinggal ditempel. Nah ini karena bagian bawah kertasnya itu yang alasnya itu licin, akhirnya si Februari ini agak ribet nih aku ngelemnya. Tapi alhamdulillah sih mau, semoga aja sih nggak lepas-lepas. Nah aku karena ini bulannya Februari, jadi aku pengen banyak yang bunga-bunga gitu, tapi aku nggak terlalu kepengen ngambil ke warna pink bunga-bunganya, karena nanti menghilangkan si estetiknya. Kalau menurut aku estetik itu identik dengan coklat, kekuningan, orange gitu-gitu, makanya aku nggak ambil bunga tempelan yang pink, tapi nanti aku aplikasikan di penulisannya mungkin, supaya agak ada masih nuansa-nuansa Februari yang penuh cinta ini ya kan. Untuk teman-teman gimana nih budget bulan Februarinya, mau bikin tema apa? Jadi kalau misalkan kita di bulan-bulan yang memang kayak ada bulan khusus, contoh kayak Februari, bulan penuh cinta, sebetulnya itu lebih mudah kita milih temanya daripada di bulan-bulan yang tidak ada makna khususnya bulannya. Kalau di bulan-bulan lain kita tuh kayak mikir banget gini pengen tema apa ya gitu. Tapi kalau oh Februari bulan cinta, oh Agustus bulan kemerdekaan, oh nanti Ramadan, oh nanti Lebaran, itu tuh bulan-bulan yang mudah banget atau enak banget gitu kita bikin temanya. Nah ini udah mau selesai nih aku bikin si cover yang bagian depan, tinggal nempelin stiker lagi, terus ada satu stiker lagi kalau nggak salah. Nah ya bener kan, ini karena di record ulang jadi ya lupa-lupa gitulah ya, karena memang jujur ini video udah lama banget aku buat, tapi bener-bener baru bisa banget ke upload. Maaf banget ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang nungguin ya aku sampaikan ini, tapi kalau nggak ada yang nungguin, semoga ada yang nungguin dengan channel aku ini. Teman-teman juga pada budgeting yuk, jangan lupa, aku selalu ingetin nih di setiap video aku, jangan lupa budgeting, jangan lupa evaluasi, dan jangan lupa menabung. Bagian cover ini udah selesai, baru lanjut kita ke halaman kedua, yaitu untuk isinya atau budgetingnya. Untuk di bagian atas aku bikin headernya cuma tulisan biasa yang simple gini. Entah kenapa aku tuh lagi suka banget dengan tulisan yang model kayak gini. Kalau teman-teman perhatikan video aku yang sebelum-sebelumnya tuh juga aku ada nulis yang temanya tuh kayak gini tulisannya. Aku lagi seneng teman-teman, tolong dipahami. Jadi aku tuh kalau suka sesuatu itu tuh aku bakal berulang-ulang terus gunain hal itu, pakai yang kayak gitu terus konsepnya. Nanti ketika udah bosen baru udah aku nggak pakai lagi. Aku tuh begitu tuh kok. Jadi kalau ketika satu hal yang aku sukai, aku akan fokus gunain yang hal itu terus. Atau misalkan sesuatu yang misalkan bagian dari pekerjaan, aku bakal fokus buat pelajarin terus.
Nah makanya ini bagian dari tulisan juga kayak gini nih. Aku lagi seneng banget tulisan yang simple kayak gini, baru tinggal dikasih stabilo. Dia itu terlihat simple tapi menurut aku cantik gitu loh jadinya tetap. Terus tinggal aku bingkai aja pakai garis putus-putusnya pulpen hitam dan pulpen yang berwarna. Baru lanjut untuk kolom yang pertama atau budget yang pertama adalah yang aku tulis untuk saving atau menabung. Nah, mulai di tema bulan ini aku tidak memasukkan pendapatan aku berapa, tapi aku akan memasukkan poin-poin yang lain, kayak aku nabungnya berapa, pengeluaran aku berapa. Untuk pendapatan mungkin mulai sekarang akan menjadi sepengetahuan aku pribadi aja, tidak aku share karena mungkin terlalu banyak variabelnya juga dan pendapatannya itu tidak menentu. Jadi aku memilih untuk lebih baik aku share yang tentang saving dan pengeluarannya aja, karena hal-hal itu yang aku tahu atau yang aku mudah untuk masukkan kayak gitu. Nah terus kalau untuk saving juga mungkin tidak semua savingku masukkan, karena ada bagian-bagian saving yang lain yang mungkin nominalnya terlalu gimana untuk dimasukkan. Aku takut dikatain ria atau sombong gitu. Untuk bagian saving ada 3, yaitu untuk challenge, reksadana, dan tabungan biasa. Untuk challenge ini untuk challenge yang 8 juta. Nah ini di bulan ini alhamdulillah udah selesai. Aku lebih cepat 1 bulan nyelesainnya. Cuma masih belum tahu berapa nominal dari uang pendapatan bulanan untuk aku sisihkan, karena aku bakal alokasikan juga dari sisa budget bulan kemarin untuk challenge. Jadi ketika tahu sisa budgetnya berapa baru aku bisa tahu isi challenge-nya berapa. Terus untuk reksadana juga aku naikin kan di tahun ini jadi 150.000, dan tabungan biasa juga aku belum tahu nominalnya berapa yang bakal aku share di sini. Nah lanjut untuk bills, yaitu budget yang kedua atau bills atau pembayaran. Jadi di sini aku rekap semua pembayaran atau pengeluaran aku itu apa aja, mulai dari yang wajib sampai yang butuh, tapi aku jadiin satu kolom, tapi aku bedakan nanti di kategori. Jadi aku ada tambahkan kolom kategori supaya aku bisa tahu, oh ini kategorinya wajib nih, oh ini kategorinya butuh nih, tapi aku jadikan mereka di satu tabel. Karena menurut aku dia kan termasuk bagian dari pembayaran bulanan nih, mau si bills mau si wajib mau si butuh Jadi karena dia masuk dalam bagian pembayaran bulanan, aku pengen dia dijadiin satu supaya aku nih tahu, oh ternyata sebulan kondisi pengeluaranku nih segini gitu. Jadi supaya nextnya mungkin ketika aku ada posisi yang urgent, aku itu buat lebih tahu, oh dana daruratku cukup nih kayak gitu. Oh aku boleh nih kaliin berapa kali lipat. Itu sih tujuan aku kenapa aku gabung semua dari wajib dan butuh untuk aku jadikan satu aja. Biar lebih mudah juga sih aku ngontrolnya daripada aku pisah-pisah kayak kebanyakan kolom juga gitu. Yang penting sih di kategorinya aku pisahkan. Tapi walaupun dia aku jadiin satu kotak, tetap yang utama aku tulis itu untuk yang bagian kewajiban-kewajiban dulu. Nah contoh kewajiban aku yang pertama itu untuk mama. Jadi untuk orang tua itu aku anggap sebagai kewajiban. Seberapapun nominal yang kita kasih, yang penting setiap bulan ada kita sisihkan untuk orang tua kita, supaya orang tua kita juga agak seneng, lebih bahagia, terus penghasilan kita juga lebih berkah kayak gitu. Karena orang tua itu mungkin nggak akan minta, tapi tinggal anak-anaknya ada yang sadar diri, mau ada atau nggak ada, berapapun nominalnya, cobalah dikasih ke orang tua, pasti orang tua bakal sangat bersyukur. Lalu yang kedua itu untuk listrik, itu cukup untuk listrik rumah aja, karena kan sekarang aku udah tinggal bareng orang tua, jadi aku udah bayar listrik satu pintu aja, atau istilahnya listrik rumah aja. Lalu yang ketiga ada untuk internet atau wifi yang sokongan sama orang kakakku, itu juga masuk dalam kewajiban. Terus untuk sampah, jaga malam di rumah, itu juga aku yang bayar, jadi aku masukkan juga dalam kewajiban, karena memang dia iuran bulanannya rutin, jadi aku anggap itu juga kewajiban. Nah selanjutnya untuk grocery. Nah grocery adalah bagian dari kebutuhan. Sebetulnya kita nggak belanja pun nggak masalah selama stok masih ada, atau nggak mesti belanja dengan nominal sekian. Beli yang butuh-butuh aja, yang penting-penting aja, itu juga masuknya makanya kebutuhan. Dia tidak mewajibkan apa dan apa kayak gitu. Nah terus yang keenam ada untuk sayur juga masuk ke dalam kebutuhan, untuk bensin dan untuk pegangan juga masuk dalam kebutuhan. Dan untuk kuota handphone itu masuk dalam kebutuhan juga, karena walaupun pakai wifi tapi aku tetap butuh kuota, karena memang kalau kebetulan lagi di luar aku tetap harus punya kuota.
Nah untuk budgetnya masing-masing, untuk mama itu 400.000, listrik 4,5, internet 115, sampah 30, grocery 2,5, sayur 500, bensin 100, pegangan itu 600.000 dan kuota 50.000. Jujur menurut aku pengeluaran aku ketika pulang ke rumah itu jauh lebih besar daripada pengeluaran aku ketika di kos. Contoh mulai dari sayurnya, mulai dari pegangannya kayak gitu, karena memang pengeluaran di rumah itu aku lebih banyak orang, jadi memang agak lebih mahal. Cuma bedanya aku nggak bayar kos lagi, jadi agak lebih hemat sebenarnya kalau dari segi total. Tapi kalau dari segi per pengeluaran jujur pada banyak yang meningkat. Tapi nggak apa-apa, dan alhamdulillahnya Tuhan kasih rezeki aku juga lebih daripada waktu aku kerja, jadi aku masih bisa nge-cover semuanya. Tapi mungkin ketika memang penghasilannya agak menurun, mungkin aku bisa pangkas beberapa kebutuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya semua pengeluaran kita setiap bulan itu fleksibel, sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan catatan kalian tidak punya hutang. Karena kalau ketika kita punya hutang, mau nggak mau kita punya pengeluaran wajib yang tidak bisa kita ganggu-gugat untuk bayar utang itu, ya kan? Nah makanya diusahakan beli segala sesuatu mulai sekarang yuk, nggak usah kredit dulu. Walaupun banyak yang bilang kalau nggak kredit nggak punya apa-apa, itu adalah pedoman yang salah. Jadi lebih baik kalian nabung dulu baru kalian beli. Second nggak masalah, yang penting cash, daripada kalian punya gaji 2 juta tapi cicilannya 1,5 juta buat hidup 500.000, itu gimana? Pasti bakal pusing banget, akhirnya malah ngutang-ngutang lagi buat biaya hidup. Jadi mending sabar dulu, nabung dulu baru kalian beli sesuatu yang kalian pengen. Nggak mesti baru, kalau ada secondnya cari yang second tapi yang kondisinya bagus. Lanjut, untuk tabel berikutnya adalah tabel monthly expenses atau pengeluaran setiap bulan dari uang-uang yang ada. Nah disinilah aku bakal catat kemana aja perginya uangku, sesuaikah sudah pengeluaranku sesuai budget setiap bulan, over budget kah, enggak, atau masih banyak kah, enggak. Jadi kolom inilah yang bikin aku bisa mengontrol keuanganku. Tanpa kolom ini aku nggak bakal tahu pengeluaranku apa aja. Aku bakal selalu merasa oh uang di dompet masih banyak, aku bakal satset ngambil terus, akhirnya ketika belum sampai akhir bulan biasanya bakal habis. Nah kalau ada kolom ini aku setiap hari setiap pengeluaran bakal aku catat. Jadi aku bakal tahu, aku bakal punya rem posisi uangku itu sekarang di mana, berapa, supaya ketika memang udah mau habis ya udah aku stop pengeluaran kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa nih, ketika bikin budgeting jangan lupa dengan monthly expenses-nya atau tracker keuangannya atau uang pengeluarannya. Kalian bikin table sesimpel kalian, bahasa-bahasa yang mudah kalian mengerti. Bikin budgeting yang simple. Kalau memang menurut kalian pakai gambar ribet, pakai tempel-tempelan ribet, pengen yang simple aja ya udah gercep bikin yang simple-simple aja. Yang selalu aku tekankan ketika budgeting, yang penting itu budgetingnya, bukan gambarnya, bukan hiasannya, bukan tulisannya, bukan juga bukunya, tapi isinya. Nah di sini udah selesai ya teman-teman. Di sini aku tinggal nempel-nempelin aja dengan stiker supaya agak lebih cantik. Nah ini ada sisa stiker satu, aku tempelin aja di depan daripada mubazir nggak kepake. Jadi teman-teman yuk gercep dibuat budgeting, telat nggak apa-apa, yang penting ada budgetnya. Kalau memang nggak mau ribet pakai tulisan, boleh catat di handphone. Aku juga kadang gitu kok, catat dulu di handphone baru nanti aku salin ke bukunya. Makasih yang udah nonton videoku sampai habis, dan sampai ketemu di video aku yang lainnya. Bye bye.